Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Baik, perkenalkan nama saya Rad Anugrah Reza dari kelas 10 9. Kali ini saya akan mempresentasikan penginderaan jauh. Nah, baik. Sebelum saya masuk ke dasar-dasarnya, kita perlu tahu apa itu penginderaan jauh. Baik, di sini saya akan jelaskan. Penginderaan jauh adalah memersepsikan benda atau peristiwa di tempat yang jauh. Apa maksudnya? Artinya adalah antara alat pengindera dan objek tidak terjadi kontak langsung. Nah, kegiatan pencatatan informasi dari objek membutuhkan media intervensi untuk sampai ke alat penginderanya. Oke. Setelah saya menjelaskan pengertian penginderaan jauh, di sini kita mendapati dasar dari penginderaan jauh. Baik, di sini contoh dari dasarnya adalah dalam pemberitaan ditampilkan peta lokasi pusat gempa Donggala tahun 2018 yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, bagaimana BMKG dapat mengetahui lokasi pusat gempa itu? Nah, hal tersebut sangat mustahil ya, karena sangat jauh dari perkiraan. Jadi makanya ada kemudahan bagi para peneliti. Makanya dibuat sebuah media intervensi untuk sampai ke alat penginderaan. Contohnya itu seperti pesawat udara, balon udara, atau wahana lainnya. Baik, setelah itu kita masuk kepada komponen penginderaan jauh. Di sini komponen penginderaan jauh ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor ya. Setelah itu wahana, perolehan data, penggunaan data. Oke. Di sini sudah saya jelaskan, sudah saya tulis di kertas. Di sini sumber tenaga. Yang pertama sumber tenaga. Sumber tenaga ini dibagi menjadi beberapa hal juga. Yang pertama adalah penginderaan jauh sistem pasif, sistem aktif, dan yang kedua atmosfer dan objek. Nah, objek ini dibagi menjadi tiga ciri maksudnya. Yang pertama itu ciri spektral, ciri spasial, ciri temporal. Nah, apa itu ciri spektral? Yaitu berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang. Contohnya apa? Contohnya pengenalan pertama objek berdasarkan kecerahan dan warnanya. Yang kedua adalah ciri spasial, yaitu berdasarkan pada perbedaan pola keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. Lalu yang ketiga adalah ciri temporal, yaitu berdasarkan perbedaan waktu, perekaman, dan umur objek. Umumnya ini digunakan untuk mengenali atau menganalisis vegetasi. Lalu ada sensor. Apa itu sensor? Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Nah, jadi sensor ini berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Dan juga sensor ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada sensor fotografik dan elektronik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan singkat saja. Fotografik ini yang berarti sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektor yang bekerja pada spektrum tampak. Dan ini bisa teman-teman lihat pada buku geografi kelas 10 di halaman 73 gambarnya. Dan yang kedua adalah sensor elektronik ya, yang artinya ini menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas. Nah, setelah itu kita lanjut ke wahana. Apakah itu wahana? Wahana itu adalah kendaraan ya, kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor itu guna mendapatkan data inderaja.
berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pantulan di angkasa. Nah, di sini wahana ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama pesawat terbang rendah sampai menengah. Yang kedua pesawat terbang tinggi. Yang ketiga satelit. Yang selanjutnya adalah perolehan data. Nah, perolehan data ini dapat dilakukan secara manual dan digital. Nah, yang manual ini kita bisa lakukan dengan interpretasi foto udara atau citra. Kalau digital ini melakukan kayak mencari diri di teknologi komputer. Baik, selanjutnya ada penggunaan data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Baik, lanjut ke jenis citra penginderaan jauh. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada dua jenisnya. Yang pertama itu adalah citra foto. Apa itu maksud dari citra foto? Yaitu berupa potret objek di permukaan bumi berdasarkan spektrum elektromagnetik. Yang digunakan ada juga 4 jenisnya, yaitu pankromatik, ortokromatik, ultraviolet, inframerah. Lalu kita ada 2 jenis lagi, yaitu citra non foto, yaitu hasil penginderaan jauh yang tidak menggunakan sensor atau kamera, tetapi sumber sensor yang berdasarkan gelombang elektromagnetik dan wahana. Baik, kita lanjut ke interpretasi citra penginderaan jauh. Di sini ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama itu bentuk. Yang kedua adalah ukuran, yang ketiga adalah rona dan warna, dan yang keempat adalah tekstur, yang kelima ada bayangan, yang keenam pola, 7 situs asosiasi. Nah, baik, kita masuk ke langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Di sini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama itu adalah deteksi. Deteksi ini adalah kegiatan awal dari pengamatan objek interpretasi citra yang hendak dilakukan. Lalu yang kedua ini adalah identifikasi, yaitu menggali objek yang diamati melalui pengambilan gambar citra. Lalu yang ketiga ini ada analisis, yaitu menggabungkan serangkaian tahapan deteksi dan identifikasi. Lalu yang keempat deduksi, itu untuk menarik kesimpulan. Dan juga penginderaan jauh ini memiliki manfaat yang dimana manfaat ini di bagian bidang kelautan, klimatologi, dan sumber daya alam. Bidang kelautan ini biasa digunakan untuk penelitian di bidang kelautan, antara lain SEASAT dan MOSS. Citra penginderaan jauh di bidang kelautan bermanfaat untuk pengamatan sifat spesies air. Kalau klimatologi ini ada hubungannya dengan iklim atau cuaca, biasa digunakan oleh citra NOAA, meteor atau GMS untuk mengamati fenomena iklim dan cuaca. Lalu sumber daya alam dan lingkungan.